Hai, semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan pada video kali ini. Video kali ini akan fokus pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Untuk memudahkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, kalian dapat memperhatikan beberapa contoh dan penjelasan berikut ini. Contoh 1. Negatif 5 ditambah 6. Ada banyak sekali cara untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara saya untuk mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan kalian catat langkah-langkahnya agar kalian nanti dapat mengerjakan soal-soal ini dengan baik dan benar. Langkah yang pertama, kalian perhatikan soalnya. Apabila ada pertemuan dua tanda, baik itu positif maupun negatif, maka bentuk soal itu harus dirubah terlebih dahulu. Dari soal nomor 1, negatif 5 ditambah 6, itu kita tidak menemukan adanya pertemuan dua tanda baik itu positif maupun negatif. Sehingga kita dapat langsung masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah bandingkan angka mana yang lebih besar. Angka yang lebih besar akan menunjukkan hasilnya, positif atau negatif. Kita bandingkan 5 dengan 6. Mana yang lebih besar? 6 itu lebih besar dari 5. Karena 6 positif, maka hasil akhir dari pertanyaan ini pasti bermuatan positif. Kita tuliskan positif. Langkah yang ketiga, hitung jumlah tanda negatif. Apabila hanya ada satu tanda negatif, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Sedangkan apabila ada dua tanda negatif atau tanda positif semuanya, maka langsung saja jumlahkan angkanya. Negatif 5 ditambah 6 itu ada satu tanda negatif. Sehingga kita rubah menjadi 6 dikurangi 5. Ingat, apabila ada satu tanda negatif, maka yang besar dikurangi yang kecil. 6 dikurangi 5. Sehingga kita mendapatkan hasil positif 1. Untuk positif, kalian bisa tidak usah menuliskan tanda positifnya. Jadi cukup tuliskan saja 1. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 3. Kalian harus ingat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, perhatikan soalnya. Apabila ada pertemuan dua tanda, baik itu positif maupun negatif, maka bentuk soal harus dirubah terlebih dahulu. Lihat, pada soal negatif 4 ditambah negatif 3, itu kita menemukan adanya pertemuan dua tanda positif dan negatif. Maka kita harus rubah soal terlebih dahulu. Negatif 4 kita tulis ulang. Kalian masih ingat, positif bertemu negatif maka akan berubah menjadi negatif. Betul. Kita tulis negatif 3. Ingat ya,
Kalau hanya ada satu negatif, maka tandanya akan berubah menjadi negatif. Negatif 4 dikurangi 3. Langkah yang kedua, bandingkan angka mana yang lebih besar. Angka yang lebih besar akan menunjukkan hasilnya positif atau negatif. 4 dibandingkan dengan 3, mana yang lebih besar? Lebih besar 4 ya. Berarti hasilnya adalah negatif. Sebenarnya kalau kalian sudah paham, ketika kalian menemukan dua tanda negatif, itu pasti hasil akhirnya adalah negatif. Sekarang, langkah yang ketiga, hitung jumlah tanda negatifnya. Apabila hanya ada satu tanda negatif, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Sedangkan apabila ada dua tanda negatif atau dua tanda positif, maka langsung jumlahkan saja angkanya. Pada soal, kita melihat ada dua tanda negatif, negatif 4 dan negatif 3. Maka soalnya kita rubah menjadi 4 ditambah 3. Ingat, apabila ada dua tanda negatif, maka berubah menjadi tambah. Kita selesaikan. Hasilnya adalah negatif 7. 4 ditambah 3 itu 7. Negatifnya kita tulis kembali. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh yang ketiga. 7 dikurangi 13. Kita harus mengerjakan soal ini sesuai dengan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita lihat apakah soal ini perlu dirubah atau tidak. Tidak perlu ya, karena tidak ada pertemuan antara positif dan negatif. Sehingga kita dapat langsung menuju langkah yang kedua. Kita bandingkan 7 dan 13, mana yang lebih besar? Lebih besar angka 13 ya. Maka kita tulis hasil akhirnya adalah negatif. Langkah yang ketiga, kita hitung 7 dikurangi 13, ada berapa tanda negatif? Hanya ada satu tanda negatif. Sehingga kita kurangi yang besar dikurangi yang kecil. 13 dikurangi 7. Maka hasil akhirnya adalah negatif 6. Contoh yang keempat, negatif 4 dikurangi negatif 5. Langkah yang pertama, kita rubah terlebih dahulu soalnya. Kenapa dirubah? Karena ada pertemuan tanda negatif dengan tanda negatif. Kita tuliskan kembali negatif 4-nya. Negatif bertemu dengan negatif, maka akan berubah menjadi positif 5. Kenapa positif 5? Karena negatif 4 dikurangi negatif 5. Negatif bertemu negatif berubah menjadi positif. Langkah selanjutnya, kita bandingkan 4 dan 5, mana yang lebih besar? Lebih besar 5, sehingga hasil akhirnya pasti positif. Selanjutnya, ada berapa tanda negatif? Negatif 4 ditambah 5, hanya ada satu tanda negatif. Sehingga kita kurangi yang besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 4. Maka didapatkan positif 1. Perhatikan contoh berikutnya. Negatif 12 ditambah negatif 5. Kita lihat ada pertemuan tanda positif dan negatif. Berarti soalnya harus kita ubah terlebih dahulu. Negatif 12. Positif bertemu negatif, yaitu negatif. Sehingga negatif 25. Sama dengan langkah berikutnya, kita bandingkan 12 dan 25. Lebih besar mana? Lebih besar 25. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif. Betul sekali.
Sekarang kita lihat ada berapa tanda negatif. Negatif 12 dikurangi 25. Ada 2 tanda negatif. Apabila ada 2 tanda negatif berarti kita jumlahkan. 25 ditambah 12 sama dengan negatif 37. Lihat, apabila kita mengerjakan dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi disebutkan, kita dapat menjawab hasil akhirnya dengan baik dan benar. Agar kalian tidak lupa, silahkan kalian catat langkah-langkah penyelesaian operasi hitung bilangan bulat berikut ini. 1. Perhatikan soalnya. Apabila ada pertemuan 2 tanda, baik itu positif maupun negatif, maka bentuk soal harus dirubah terlebih dahulu. 2. Bandingkan angka mana yang lebih besar. Angka yang lebih besar akan menunjukkan hasilnya positif atau negatif. 3. Hitung jumlah tanda negatif. Apabila hanya ada 1 negatif, maka angka yang lebih besar dikurangi angka yang kecil. Sedangkan apabila ada 2 tanda negatif atau 2 tanda positif, maka langsung jumlahkan saja angkanya. Dan yang terakhir, tulis hasil perhitungan dan jangan lupa beri tanda positif atau negatif sesuai dengan poin yang ketiga. Akan saya berikan lagi 2 contoh soal mengenai operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan maupun pengurangan. Perhatikan dengan baik. Contoh soal yang keenam, negatif 6 ditambah negatif 9. Langkah yang pertama, karena di sana ada pertemuan positif dan negatif, maka soal ini harus kita ubah terlebih dahulu. Kita tuliskan kembali negatif 6. Kemudian, positif bertemu negatif, maka akan berubah menjadi tanda negatif. Kita tuliskan negatif 9. Perhatikan, negatif 6 dikurangi 9. Langkah yang kedua adalah kita bandingkan 6 dan 9. Besaran mana? Besaran 9. 9 muatannya apa? Muatannya negatif, sehingga hasil akhirnya pun akan negatif. Ingat ya, angka yang lebih besar itu menentukan hasil akhirnya. Langkah berikutnya, ada berapa tanda negatif di sana? Negatif 6 dikurangi 9, ada 2 tanda negatif. Karena ada 2 tanda negatif, maka kita jumlahkan 9 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 15. Contoh soal yang terakhir, 40 dikurangi negatif 10. Kira-kira perlu kita rubah tidak soalnya? Perlu ya, karena ada pertemuan antara tanda negatif dengan negatif. Kita rubah terlebih dahulu. 40 ditambah 10. Kenapa jadi tambah? Karena negatif bertemu negatif menjadi positif. Pinter. Kalian harus ingat pertemuan sebelumnya. 40 tambah 10 ini menjadi penjumlahan biasa ya. Kita tinggal jumlahkan saja. 40 tambah 10 sama dengan 50. Lihat, sangat mudah ya. Ketika kalian hafal langkah-langkahnya, maka kalian akan dapat menjawab soal ini dengan sangat mudah. Sebenarnya ada banyak cara untuk menyelesaikan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Kalian boleh mencari cara yang lain yang menurut kalian lebih mudah. Silahkan kalian pahami kembali bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan operasi hitung bilangan bulat. Apabila kalian sudah paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Dengan menggunakan cara yang sudah dipelajari atau dengan menggunakan cara yang kalian kuasai, kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar. 1. Negatif 12 ditambah 15 sama dengan 2. Negatif 12 ditambah negatif 15 sama dengan 3. Negatif 13 dikurangi 21 sama dengan
4. Negatif 13 dikurangi negatif 21 sama dengan 5. Ini soal cerita. Okto membeli pupuk seharga Rp15.000 dan bibit tanaman seharga Rp5.000. Okto hanya membawa uang Rp14.000. Karena kurang, sisanya akan dibayar setelah Okto sampai di rumah. Berapa sisa yang harus dibayar Okto? Silahkan kalian tulis diketahui, ditanyakan, lalu jawab. Pada saat menjawab, apabila angkanya besar dan perlu kalian kotret, silahkan kalian kotret di bawah soalnya ya. Jadi kerjakan satu soal demi satu soal. Untuk apa? Agar guru dapat mengecek hasil kerja kalian bahwa benar kalian tidak menggunakan kalkulator dan menghitung menggunakan cara yang kalian kuasai. Demikian saja materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Apabila masih banyak yang ingin ditanyakan, silakan boleh langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.